Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips dan trik agar diterima PPDB SMA atau SMK Negeri Jawa Timur 2023. Tips dan trik ini dapat digunakan pada jalur prestasi nilai akademik SMA, jalur zonasi SMK, jalur zonasi SMA, dan jalur prestasi nilai akademik SMK. Hal yang perlu kalian lakukan sebelum mendaftar pada jalur zonasi ataupun jalur prestasi nilai akademik, lakukan hal berikut. Yang pertama, lihat informasi pagu lalu dicatat. Untuk melihat pagu bisa buka di web ppdbjatim.net. Kita close saja pop-up pengumuman, lalu kita tampilkan menu, lalu lihat di informasi. Di sini ada pagu untuk menghitung pagu, untuk melihat pagu tiap-tiap sekolah ataupun tiap-tiap jurusan. Nah, di sini ditampilkan Kota Surabaya untuk SMA di Kota Surabaya. Misal kita mencari di Kabupaten Trenggalek. Jadi ini jumlah pagu untuk SMA Negeri 1 Trenggalek. Pagu awalnya 324. Dan pada saat ini untuk SMA dibuka pendaftaran jalur prestasi nilai akademik. Untuk jalur prestasi nilai akademik SMA itu jumlah pagunya sebanyak 25% dari pagu sekolah. Jadi ketika dilihat di sini jumlah pagu awalnya 324, berarti jumlah yang dapat diterima kira-kira 80 siswa. Misalnya kita mencari untuk SMK. Misal ingin melihat jumlah pagu di SMK Negeri 1 Trenggalek, jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Di sini jumlah pagu awalnya 144. Untuk teknik instalasi tenaga listrik jumlah pagu awalnya 108. Nah, misal untuk pagu instalasi tenaga listrik pada jalur zonasi jumlah pagu sebanyak 10% dari pagu sekolah masing-masing jurusan. Jadi kira-kira untuk listrik itu berada sekitar 10 calon peserta didik baru. Sedangkan untuk teknik kendaraan ringan pagu awalnya 144, jadi kira-kira ada 14 calon peserta didik baru yang dapat diterima. Jika melihat jumlah pagu untuk prestasi nilai akademik untuk SMK sebanyak 65%. Jadi 60% dari pagu tiap-tiap jurusan. Di sini 65% dari 108 itu ada berapa calon peserta didik baru yang dapat diterima. Nah, itu untuk melihat jumlah pagu. Yang perlu dilakukan yang kedua yaitu lihat nilai prestasi gabungan atau nilai akhir, kemudian dicatat. Nah, berikutnya untuk melihat prestasi nilai gabungan, tampilkan menu, kemudian klik di menu pra pendaftaran, lalu tab nilai prestasi gabungan. Nah, masukkan NISN, PIN peserta, dan tanggal penerbitan KK atau surat keterangan domisili. Setelah mengisikan NISN, PIN, dan tanggal penerbitan KK atau surat keterangan domisili, tap tombol masuk. Nah, di sini ditampilkan nilai prestasi gabungan atau nilai akhir. Jadi yang dihitung untuk jalur prestasi nilai akademik adalah nilai gabungan ini, bukan nilai pada SKL. Silakan dicatat nilainya. Nah, setelah melihat nilai prestasi gabungan atau nilai akhir dan mencatatnya, langkah berikutnya lihat pengumuman pemeringkatan. Lalu silakan catat jumlah pendaftar, nilai tertinggi, nilai terendah itu untuk jalur
prestasi nilai akademik atau jarak terdekat dan jarak terjauh untuk jalur zonasi. Langsung saja kita praktekkan, kita lihat berapa jumlah pendaftar untuk tahap ini. Lihat di tampilkan menu, kemudian buka menu pengumuman, lihat pemeringkatan tahap kedua. Untuk tahap 3, tahap 4, tahap 5, langkah-langkahnya sama ya. Nah, di sini kita cari berdasarkan sekolah. Kita cari sekolah, misal di Trenggalek. Nah, di SMA Negeri 1 Trenggalek kita cari. Nah, di sini ditampilkan pemeringkatan dari pendaftar. Di sini ada 10 data, bisa kita tampilkan ke 25 data. Kita lihat pendaftar terakhir ini sejumlah 80 data. Jadi artinya jumlah pagu untuk jalur prestasi nilai akademik SMA ini di SMA Negeri 1 Trenggalek itu jumlahnya 80 siswa. Nilai tertinggi yang mendaftar di SMA Negeri 1 Trenggalek itu nilai gabungannya 91,04, dan nilai terakhir kita buka halaman terakhir. Nah, ini nilai terendah untuk pendaftar di SMA Negeri 1 Trenggalek jalur prestasi nilai akademik adalah 87,23. Sedangkan nilai tadi yang saya buka itu nilainya 84. Itu artinya Anda tidak dapat mendaftar di sini. Jikapun bisa mendaftar, nanti pasti tidak akan masuk ke dalam perangkingan. Maka langkahnya kita cari sekolah yang lain, sekolah yang sekiranya dapat menerima dengan nilai akhir 84 ini. Misal di SMA Negeri 1 Tugu, jumlah pendaftar di SMA Negeri 1 Tugu ini saat ini masih 25 siswa dengan nilai tertinggi 86,76. Sedangkan nilai terendah itu 77,33. Artinya jika nilai 84 tadi untuk mendaftar di SMA Negeri 1 Tugu ini masih bisa masuk karena pagunya belum terpenuhi. Pagu untuk SMA Negeri 1 Tugu itu dihitung dari 25% dikali jumlah pagunya. Kita cek 25% dari 180 sekitar, nah kurang lebih pagu untuk jalur prestasi nilai akademik SMA di SMA Negeri 1 Tugu sejumlah 45 siswa. Jadi dengan jumlah nilai 84 ini masih bisa diterima jika mendaftar di SMA Negeri 1 Tugu. Sehingga dengan melihat prediksi ini kita tidak bisa mendaftar di SMA Negeri 1 Trenggalek, sehingga kita perlu mencari sekolah lain yang sekiranya nilai ini dapat kita masuki. Atau misalnya nanti untuk prestasi akademik ini bisa digunakan mendaftar di SMK karena jumlah kuotanya itu sebanyak 65%. Akan tetapi jika Anda sudah mendaftar ya di tahap jalur prestasi nilai akademik SMA dan diterima, maka Anda tidak bisa mendaftar lagi di jalur yang lain atau di sekolah yang lain, karena PIN itu hanya bisa digunakan satu kali, sehingga pada saat sudah diterima di SMA atau SMK, PIN sudah tidak dapat digunakan kembali
Kecuali jika Anda belum diterima, maka PIN itu bisa digunakan untuk mendaftar kembali untuk tahap-tahap berikutnya. Sedangkan untuk jalur zonasi ini langkah-langkahnya juga sama. Bedanya untuk zonasi ini dihitung dari jarak terdekat dan jarak terjauh. Dengan jumlah pagu untuk SMA itu sejumlah 50%, sedangkan untuk SMK jalur zonasi sebanyak 10%. Anda juga bisa melihat statistik untuk mengetahui nilai prestasi gabungan. Kita juga bisa melihat statistik nilai prestasi gabungan di tahun 2023 ini di tiap kota ataupun kabupaten. Misal kita ingin mencari statistik untuk Kabupaten Trenggalek. Nah, untuk nilai 95 sampai 100 ini tidak ada. 90 sampai 95 itu jumlahnya 7. Kemudian untuk 85 sampai 90 871. Untuk nilai 80 sampai dengan 85 itu sebanyak 4000, dan untuk 70 sampai 80 sebanyak 500-an, dan kurang dari 70 ada 1. Nah, dengan melihat jumlah ini kira-kira bisa masuk di sekolah yang Anda inginkan atau tidak, kita lihat pada saat pendaftaran. Nah, kemudian selain melihat statistik, juga kalian lihat pada informasi pendaftaran zonasi 2022. Ini ditampilkan di Kota Surabaya. Misal kita mencari di Kabupaten Trenggalek, untuk SMA jarak terdekat 118, terjauh 1420 meter. Misal kita cari di SMK, untuk jenjang SMK misal di SMK Negeri 1 Trenggalek, untuk jurusan TOI itu jarak terdekat 1151 meter, antara 1 sampai dengan 2 km. Untuk desain komunikasi visual jarak terdekatnya 400 meter sampai dengan 900-an. Untuk jurusan APHP sekian, jalur sepeda motor sekian. Kemudian untuk kendaraan ringan jarak terdekat 216 sampai dengan 1652 meter. Nah, ini untuk pendaftaran di tahun lalu atau tahun 2022. Nah, misal kita mencari berdasarkan nilai prestasi nilai akademik tahun 2022, kita cek berapa untuk SMA Negeri 1 Trenggalek. Batas bawahnya 88,82, sedangkan batas atasnya atau nilai tertinggi 892. Kemudian untuk jenjang SMK, misal di SMK Negeri 1 Trenggalek, untuk jurusan TITL ini nilai tertinggi 88,7, terendahnya 81,14. Kemudian untuk TKR nilai tertingginya 88,68, terendahnya 83,56. Nah, seperti itu langkah-langkahnya untuk melihat statistik pendaftaran tahun lalu dan juga nilai prestasi gabungan untuk tahun 2023 ini. Nah, demikian tips dan trik ini yang perlu dilakukan sebelum mendaftar di SMA atau SMK Negeri Jawa Timur 2023 ini. Agar Anda bisa diterima di sekolah tujuan, silakan selalu melihat informasi di website ppdbjatim.net, kemudian melakukan hal-hal yang disebutkan seperti tadi.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.